Namo Buddhaya, salam sejahtera buat Anda semua. Kita sebagai warga Buddha, di setiap ritual, baik di wihara, di rumah, atau tidak hanya ritual, bahkan di setiap kita mengadakan kegiatan di suatu musyawarah, di suatu seminar, diskusi, baik bahkan kita saat kita sendiri ataupun bersama teman, keluarga, di suatu kelompok, kita tak lepas dengan mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Mengapa kita diajarkan untuk selalu mengucapkan hal-hal seperti itu? Tidak lepas selalu mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia. Dari kita sejak awal mengenal ajaran Buddha, sejak awal kita menjadi warga Buddha. Mengapa demikian? Kita pernah atau bahkan mungkin memahami bahwa sesuatu yang diulang-ulang nanti akan menumbuhkan suatu kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan terus-menerus dalam waktu yang lama nantinya akan menjadi watak. Nah, suatu input atau suatu kebiasaan positif seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu dengan mendaraskan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, yang kemudian kita pahami sebagai semoga semua makhluk berbahagia. Itu adalah suatu rangkaian kalimat positif yang akan menumbuhkan bibit-bibit cinta kasih sayang di batin kita. Kemudian itu akan terekam di bawah sadar dan akan menjadi kebiasaan cara berpikir, dan juga akan membuat kita berperilaku, berucap yang dilandasi dengan cinta kasih dan kasih sayang. Sehingga dengan harapan keberadaan kita itu akan menumbuhkan kedamaian, kebahagiaan bagi semua makhluk yang ada di sekitar kita, dimanapun kita berada. Dan tentu jika itu bisa terwujud, juga akan memberikan rasa damai, bahagia, tenang di kehidupan kita. Saya akan ambil contoh berbagai pengalaman pribadi, juga pengalaman orang lain yang saya alami dan saya ketahui, dan itu menjadi pelajaran buat saya, dan mungkin setelah saya ceritakan ini akan menjadi pelajaran juga buat kita semua. Nah, satu kisah ini satu dulu ya. Saya akan bercerita tentang pengalaman saya ketika suatu sore saya berkeinginan untuk membeli masakan kesukaan saya, yang mana penjualnya itu berjualan di pasar. Nah, di pasar ini tentu ada jam tutupnya. Biasanya jam 5 atau di waktu-waktu tertentu bisa agak
agak malam sedikit, misal 6:30 sudah harus tutup. Nah, kemudian pada waktu saya ingin membeli masakan yang saya suka itu posisi sekitar jam 4:30. Nah, pada hari itu biasanya pasar tutup jam 5. Nah, di pasar-pasar tradisional itu biasanya ada pintu gerbang utama. Nah, saya melangkah masuk posisi 4:30, hendak menuju ke penjual yang menjual masakan yang saya inginkan. Pada saat saya melangkah di pintu gerbang itu, tiba-tiba saya mendengar suara seorang nenek-nenek yang dengan lembutnya dalam bahasa Jawa, "Mas, monggo mbok ditumbasi niki tesih kathah sepi sanget mbok ditumbasi." Suara lembut itu menarik perhatian saya. Ternyata ada nenek-nenek penjual pecel yang saya lihat jualannya itu masih lumayan banyak. Pecelnya itu masih cukup menggunung, pertanda bahwa hari itu dia sepi sekali. Dan hari sudah menjelang pasar tutup. Kebetulan saya lewat, dia berharap semoga saya mau membelinya. Nah, di batin saya, di pikiran saya terbersit, ya saya akan membelinya sesuai takaran yang saya inginkan saja. Tetapi kemudian muncul pikiran, ini kan mau tutup, mending beli masakan yang saya inginkan dahulu, baru setelah itu saya dapat, saya bergegas akan membeli pecel dari si nenek tersebut. Kemudian saya jawab, "Mangke nggih Bu, mangke Mbah, kula tak tumbas teng lebet riyin. Nah mangke kula tumbasi nggih." Nah, terus kemudian saya bergegas menuju ke penjual masakan yang saya inginkan itu. Nah, setelah saya dapatkan masakan itu, kemudian saya ingat rencana saya untuk membeli pecel dari nenek itu. Nah, kemudian saya bergegas ke pintu gerbang, dan ternyata penjual pecel itu, nenek penjual pecelnya sudah nggak ada. Saya melihat sekelilingnya, ternyata memang sudah nggak ada. Nah, kebetulan ada tukang parkir itu, saya tanya, "Pak, tadi ini ada nenek penjual pecel di sini, kemana ya?" Nah, si tukang parkir itu, ini sudah mau tutup ya, yuk pulang neneknya. Udah jalan, udah pulang, ya sekitar 5 menit lah tadi lah. Saya coba melihat sepenjuru agak jauh, siapa tahu saya masih melihat. Seakan saya susul untuk saya beli, ternyata tidak ada. Nah, di situ batin saya merasa menyesal sekali. Saya hanya berencana membeli mungkin 5.000, tapi itu mungkin sudah membahagiakan nenek tersebut, karena dia bisa pulang dengan membawa uang. Karena pada saat itu sedang sepi, dan saya berhasil membelinya, mungkin hanya 5.000, tak kelihatan remeh. Tetapi bagi si nenek itu mungkin sangat berharga, karena dia bisa membawa pulang uang yang mungkin bisa digunakan untuk keperluannya. Tetapi ternyata saya tidak mewujudkan keinginan nenek tersebut. Dan ternyata apa yang saya rasakan adalah suatu perasaan yang penyesalan.
Kenapa ya? Coba tadi saya sempatkan dulu beli. Baru kemudian saya bergegas menuju tempat yang saya rencanakan. Tentu saya akan membahagiakan lebih banyak orang daripada saya hanya menuruti keinginan saya saja, yaitu membeli masakan di dalam pasar, masakan yang saya inginkan dari semula. Nah, itu pengalaman saya. Nah, dari peristiwa itu, saya kemudian mencoba untuk selalu berbuat kebaikan di saat kesempatan itu ada, meski kesempatan itu kelihatan remeh sekali. Nah, ada peristiwa lain lagi di mana ini saya alami ketika saya melakukan kegiatan jalan-jalan olahraga ringan. Karena rumah saya ini tergolong rumah yang mewah, yaitu kalau orang Jawa bilang kepanjangannya adalah mepet sawah. Maka di rumah saya ini masih banyak sawah, dan sawah itu identik dengan saluran irigasi. Nah, saluran irigasinya ini agak lumayan besar dan panjang. Nah, itu menjadi salah satu rute favorit saya untuk berjalan-jalan di pagi hari, berolahraga ringan, jalan-jalan santai, lintas alam. Nah, pada suatu hari saya itu melihat saluran irigasinya ini ternyata lagi dikeringkan, dan itu mungkin baru beberapa saat yang lalu, sehingga saya melihat beberapa bagian itu masih ada air yang banyak sekali, tetapi ada juga beberapa bagian yang airnya mulai mengering karena memang sedikit dan terserap tanah. Nah, di air-air yang mulai mengering itu, saya melihat ikan-ikan yang lumayan besar bergelimpangan karena kehabisan air. Masih hidup, masih bergelimpangan. Nah, apa yang saya ambil tindakan spontan saat itu? Saya saat itu seketika itu juga mencari kantong plastik, kemudian saya punguti ikan-ikan besar itu. Saya punguti satu persatu dengan cepat karena agak besar sehingga mudah ditangkap. Nah, kemudian apa yang saya lakukan selanjutnya? Yaitu saya berlari lalu lalang ke tempat yang airnya masih sangat banyak. Nah, saya taruh ikan-ikan itu, saya tumpahkan ke tempat yang airnya masih sangat banyak itu. Terus saya berlarian ke sana kemari. Saya bisa ambil ikan yang besar, atau saya ambil udang. Saya ambil yang masih bisa saya sempat selamatkan. Sampai akhirnya tiba masanya saya sudah tidak bisa menyelamatkan lagi, terutama ikan yang kecil-kecil yang sulit sekali saya ambil, atau ikan yang kemudian sudah tidak tertolong lagi karena kehabisan air sehingga sudah mati. Nah, batin yang saya dapatkan atau perasaan yang saya dapatkan adalah kelegaan karena saya bisa menolong meski tidak semua. Ada rasa tenang, rasa damai, ternyata saya bisa menyelamatkan ikan-ikan yang tadinya akan mati kekeringan. Saya bisa saya tolong pindahkan ke genangan air yang lebih besar, yang lebih banyak. Tetapi juga saya merasa
agak kecewa karena ternyata tidak semua bisa saya selamatkan. Terutama yang kecil-kecil akan sangat sulit untuk diambil. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu, kemudian saya menyimpulkan, seandainya kita dengan tekun memprogram bawah sadar kita dengan membaca kalimat-kalimat positif, terutama seperti Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia, maka itu akan memunculkan suatu kebiasaan, suatu watak yang dilandasi semangat cinta kasih dan kasih sayang, sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan selalu dilandasi cinta kasih dan kasih sayang demi kebahagiaan makhluk-makhluk yang ada di sekitar di mana kita berada. Sehingga segala cara berpikir, berucap, dan bertingkah laku kita selalu mencoba untuk tidak hanya demi kebahagiaan kita saja, tetapi adalah kita mencapai kebahagiaan kita dengan tidak mengorbankan kebahagiaan makhluk lain. Nah, ini ternyata menumbuhkan kedamaian batin, ketenangan pikiran, dan kebahagiaan. Karena ternyata kehidupan kita, kalau orang Jawa bilang migunani tumraping liyan, bisa berguna untuk makhluk lain. Meski mungkin itu remeh sekali bagi orang lain yang melihatnya, tetapi mungkin bagi makhluk yang membutuhkan itu mendatangkan kebahagiaan luar biasa. Dan tentu akan berdampak juga pada kita, karena kita merasakan melihat di sekitar kita itu penuh dengan kebahagiaan, sehingga kita pun akan larut dalam kebahagiaan itu. Marilah kita bersama-sama banyak berbuat kebajikan, sucikan hati dan pikiran kita, karena memang itulah inti dari ajaran para Buddha. Demikian sekilas apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Sadhu, sadhu, sadhu.